Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua. Di video kali ini aku bakal menjelaskan tentang keluarga di era milenial dalam menghadapi tantangan di era abad 21. Sebelumnya, saya mau izin share screen terlebih dahulu ya. Share. Oke. Semoga PPT-nya sudah masuk ya, teman-teman semua. Ya, jadi perkenalkan nama saya Sahnastiya Anita, NIM 13014180771, rombel BKSD 1, mata kuliah konseling keluarga dari Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Oke, next ya. Keluarga di era milenial dalam menghadapi tantangan abad 21. Ya, sebelumnya kita ketahui tantangan di abad 21 ini juga terjadi dikarenakan adanya perkembangan zaman seperti itu. Nah, melihat juga bagaimana keluarga di era milenial sekarang ini harus bisa menghadapi tantangan tersebut. Salah satunya juga adanya berbagai macam problematika dan juga permasalahan yang tengah dihadapi oleh keluarga di era milenial. Salah satunya yaitu adanya permasalahan mengenai komunikasi maupun interaksi, dan juga bagaimana permasalahan mengenai finansial dalam keluarga, atau mungkin permasalahan mengenai pendidikan anaknya, permasalahan di bidang kesehatan juga, dan juga yang lain-lainnya. Intinya banyak banget permasalahan dan juga tantangan-tantangan yang mesti dipersiapkan oleh keluarga di era milenial kayak gitu. Nah, untuk video kali ini tujuannya yaitu untuk memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana sih untuk tips-tips dan juga apa yang mesti dilakukan untuk keluarga di era milenial dalam menghadapi tantangan abad 21. Abad 21. Di sini saya mengambil salah satu topik yaitu tentang pentingnya interaksi sosial dalam keluarga kayak gitu, dan khususnya di sini yang difokusin yaitu bagaimana menjaga keharmonisan juga dalam keluarga di era milenial dalam menghadapi tantangan abad 21. Nah, next, interaksi sosial yang harmonis di dalam keluarga. Bisa dilihat ya, ini dari gambarnya juga ada anak, bapak, ibu, anaknya ada 2 cowok cewek kayak gitu. Jadi keluarga ideal yang kita impikan kayak gitu. Nah, terus nih, pentingnya interaksi sosial dalam lingkungan keluarga. Komunikasi dan juga interaksi dalam keluarga adalah bagian dari proses sosialisasi anak yang dilakukan oleh orang tua. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam proses sosialisasi, yaitu pola perilaku yang disosialisasikan, agen yang berpartisipasi dalam proses sosialisasi, termasuk orang tua, anak, teman, dan juga guru, dan juga teknik pelaksanaan dari proses sosialisasi, Kalis dan Collier 1981 diatur dalam Puspitawati 2006. Oh iya, sebelum itu video ini selain tujuan yang tadi sudah disampaikan ya, sasarannya dalam video ini juga ditujukan untuk semua teman-teman yang sudah berkeluarga atau mungkin bisa mempersiapkan untuk nantinya ketika berkeluarga kayak gitu. Nah, balik lagi ya, jadi komunikasi dan juga interaksi dengan keluarga itu hal yang fundamental dan juga sangat penting ketika nanti berada di dalam sebuah keluarga kayak gitu. Jadi ada 3 hal yang mesti diperhatikan tadi ya teman-teman. Salah satunya ada pola perilakunya, cukup akhirnya berpartisipasi, dan juga bagaimana teknik dari pelaksanaan proses sosialisasi tersebut. Oke, next. Ini bisa dilihat ya, ada gambar keluarga lagi, ada bapak ibu dan juga adiknya cewek, dan juga ini kakaknya laki-laki seperti itu. Sangat harmonis dalam artian ini yang kita nantikan juga ya, nanti pada tertawa sama-sama belajar atau membaca buku bersama kayak gitu. Nah, di sini orang tua diharapkan memiliki kesadaran penuh dalam membimbing remaja dalam memperoleh nilai-nilai sebagai pegangan hidup. Jadi peran orang tua di sini ketika nanti membimbing anaknya yang sudah dari kecil dan juga bertumbuh kembang ke arah remaja. Nah, di sini saatnya orang tua itu memberikan sebuah nilai-nilai apa sih yang nilai-nilai yang dicari
selama hidup ini kayak gitu. Nah, hal ini juga bisa dicapai dengan pemeliharaan hubungan yang baik antara orang tua dan juga remajanya, serta kesempatan yang cukup banyak untuk berbicara antara orang tua dan remaja. Nah, yang bisa diberikan di sini yaitu adanya musyawarah atau sering-seringnya komunikasi dari orang tua dan juga anak kayak gitu. Karena ketika anak sudah di usia remaja, nah itu kan anak juga bisa berpikir sendiri dan juga bisa juga bareng-bareng untuk sama-sama diarahkan dengan orang tuanya kayak gitu. Anak yang menghadapi masalah baik kecil maupun besar mengidamkan orang tua sebagai tempat bernaung yang dapat diperoleh melalui komunikasi. Nah, adapun juga semakin bertumbuh kembangnya anak dari anak kecil, remaja hingga nanti dewasa pun bakal lebih banyak atau menambah beban dan juga masalahnya kayak gitu. Nah, di sini peran orang tua ini diharapkan bisa menjadi tempat naungan dan juga tempat bersandar untuk saling bercerita, sharing. Nah, hal ini dapat diperoleh melalui sebuah komunikasi. Komunikasi akan berbentuk bila hubungan timbal-balik selalu terjalin antara ayah, ibu, dan remaja. Meluangkan waktu bersama merupakan syarat utama untuk menciptakan komunikasi antara orang tua dan anak. Sebab dengan adanya waktu bersama, barulah keintiman dan keakraban dapat diciptakan di antara anggota keluarga. Menurut Gunarsa dan Gunarsa tahun 2004. Nah, udah sangat jelas sekali ya bahwa sebuah komunikasi dan juga interaksi sosial ini bisa menyebabkan sebuah keintiman dan juga keakraban serta nantinya dapat memberikan keharmonisan di dalam sebuah keluarga seperti itu. Nah, salah satu caranya pun agar komunikasi dapat terjalin yaitu dengan meluangkan waktu bersama, seperti halnya bisa dilakukan dalam keseharian juga, makan bareng, bermain bareng, atau mungkin melakukan semua kegiatan itu di salah satu tempat yang bersama atau biasa kita sebut ruang privat atau ruang keluarga seperti itu. Nah, ini ada strategi berinteraksi secara harmonis dalam keluarga. Yang pertama, sesuai tradisi yang berlaku dalam keluarga, di mana tradisi ini sudah diterapkan dari kecil kayak gitu ya. Bisa dibilang sebagai aturan juga yang ada di keluarga, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang ketiga, didasarkan pada orientasi nilai. Jadi apapun yang diberikan di keluarga ini mempunyai nilainya juga, nilai-nilai kebaikan khususnya kayak gitu. Dan yang keempat, berorientasi tujuan rasional, yaitu interaksi tersebut memiliki aturan yang jelas dan efisien untuk mencapai harmonisasi kehidupan berkeluarga. Nah, bagaimana sih penerapan interaksi sosial yang harmonis di dalam keluarga? Salah satunya yang pertama, menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Nah, dalam hal ini anak itu juga harus mengetahui siapa penciptanya dan mengenali sang pencipta dan juga Tuhan kayak gitu. Jadi dari kecil ini harus diajarkan bagaimana kehidupan beragama dalam keluarga. Terus yang kedua, terdapat waktu bersama. Balik lagi dengan adanya waktu bersama ini bisa memberikan sebuah pola komunikasi dan juga interaksi yang intens dan yang sering sehingga nanti menimbulkan keharmonisan dalam keluarga. Dan yang ketiga, dalam interaksi menciptakan hubungan yang baik. Dan yang keempat, saling menghargai, di mana saling menghargai di sini mengerti peran satu sama lain, bagaimana peran seorang ayah, seorang ibu, dan juga peran seorang anak. Dan yang kelima, keluarga saling erat dan juga menghangatkan. Dan yang keenam, jika ada masalah, maka prioritas utama keutuhan keluarga, di mana dalam hal ini segenting-gentingnya atau kompleks-kompleksnya sebuah permasalahan, jika bisa dibicarakan dengan baik dan juga dicarikan solusinya secara bersama-sama, maka prioritas utama sebagai keutuhan keluarga ini akan tersampaikan, akan tercapai seperti itu. Jadi keharmonisan dalam keluarga pun bakal terjadi juga dan keutuhan keluarga menjadi tujuan yang utama. Oke, stop share. Nah, jadi segitu aja nih penjelasan tentang bagaimana keluarga di era milenial dalam menghadapi tantangan abad 21 dan dilihat dari topik bagaimana interaksi sosial guna menjaga keharmonisan dalam keluarga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.